channel Gereja Katolik. Sebelum memulai podcast, mari dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini. Tema podcast pada hari ini saya akan membahas mengenai mengapa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Mengapa Yesus memberikan dirinya dicobai oleh iblis? Bukankah Yesus adalah Allah? Mengapa Allah membiarkan dirinya dicobai oleh iblis? Bukankah sebagai Allah, Yesus tahu bahwa dia pasti menang melawan godaan iblis? Namun semua hal ini dilakukan oleh Yesus bukan untuk dirinya sendiri, namun dilakukannya untuk kepentingan manusia, makhluk yang dikasihinya. Puasa selama 40 hari yang dilakukan oleh Yesus mengingatkan kita akan apa yang dilakukan oleh Musa, seperti yang dikatakan di kitab Keluaran, dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air, dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman dalam Keluaran 24 ayat 28. Dengan demikian, Yesus ingin menunjukkan bahwa dia adalah hukum yang baru, hukum yang sebelumnya dituliskan dalam 2 loh batu sekarang menjadi daging, yang dulu merupakan hukum Taurat atau law, sekarang menjadi rahmat atau grace. Sama seperti Musa membawa 2 loh batu kepada bangsa Israel dan menyatakan hukum Allah, maka Yesus membawa dirinya sendiri dan menyatakan hukum yang baru dalam khotbah di bukit yang ditutup dengan suatu tuntutan yang terlihat tidak mungkin, yaitu, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna, dalam Matius 5 ayat 48. Dan tuntutan akan kesempurnaan hanya mungkin terjadi dengan rahmat Allah yang tercurah dari pengorbanan Yesus sendiri di kayu salib. Kita juga melihat bahwa pencobaan Yesus ini terjadi setelah Yesus dibaptis. Kita tahu bahwa baptisan bukan hanya sekedar simbol, namun merupakan suatu tindakan untuk mati terhadap dosa dan hidup di dalam Kristus. Dengan sakramen baptis, maka kita menjadi anak-anak terang dan bukan lagi menjadi anak-anak gelap. Meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru, yang berarti mengikuti jalan Tuhan dan meninggalkan jalan iblis. Mari kita menganalisa satu persatu percobaan yang dialami oleh Yesus. Pencobaan pertama, merubah batu menjadi roti versus firman Allah. Percobaan pertama ini berhubungan dengan keinginan daging. Yesus mengingatkan kita bahwa manusia yang terdiri dari tubuh dan jiwa mempunyai kebutuhan jasmani dan rohani. Dan kita harus mengingat bahwa kebutuhan jiwa mempunyai tempat yang lebih tinggi dari kebutuhan jasmani, karena jiwa bersifat selamanya sedangkan badan bersifat sementara. Dengan demikian, iblis senantiasa mengingatkan kita akan kebutuhan jasmani, dan Yesus mengingatkan bahwa kita harus memperhatikan keadaan jiwa kita dengan bergantung pada firman yang keluar dari mulut Allah. Dan jika firman itu telah menjadi daging, maka untuk bertahan dari percobaan kedagingan, kita harus bergantung pada sang firman, yaitu Yesus sendiri yang adalah firman. Pencobaan kedua, kerajaan dunia dengan sujud menyembah iblis versus menyembah Allah. Disinilah iblis memberikan percobaan keinginan mata atau kekuasaan, uang, kerajaan duniawi yang pada akhirnya menjadi satu paket dengan sujud menyembah si iblis. Kita mengingat apa yang dikatakan oleh Yesus sendiri, tak seorang pun dapat mengabdi kepada 2 tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Dan pada percobaan ini, Yesus menegaskan, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti, dalam Matius 4 ayat 10. Pencobaan ketiga, jatuhkanlah dirimu ke bawah versus jangan mencobai Allah. Pencobaan terakhir yang diberikan oleh iblis kepada Yesus adalah pencobaan yang paling berbahaya yang telah menjatuhkan Adam dan Hawa. Inilah pencobaan yang digambarkan oleh Rasul Yohanes sebagai keangkuhan hidup. Keangkuhan atau kesombongan adalah ibu dari segala dosa. Untuk menangkal pencobaan ini, maka Yesus menjawab dengan, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu, dalam Matius 4 ayat 7. Kesombongan menggoda kita dengan mengatakan bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri, termasuk hidup tanpa Allah.
Kesombongan membuat kita salah dalam menilai diri kita sendiri. Kesombongan membuat kita yang sebenarnya tidak dapat hidup tanpa Tuhan berpikir bahwa kita dapat melakukan semuanya sendiri dan tidak perlu melibatkan Tuhan. Di dalam konteks inilah kita diingatkan oleh Yesus untuk tidak mencobai Tuhan Allahmu, yaitu untuk tidak menganggap diri kita sama seperti Tuhan yang dapat menentukan segala sesuatu sendiri. Maka kita melihat bahwa Yesus memang datang untuk membawa manusia kepada keselamatan, karena Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam Yohanes 14 ayat 6. Agar manusia dapat terus berada di jalan Allah, maka Yesus memberikan rahmat yang bersumber pada misteri Paskah. Namun karena tahu kelemahan manusia dan pencobaan yang akan diberikan oleh iblis, maka Yesus sendiri memberikan dirinya untuk dicobai, sehingga manusia tahu cara untuk menghadapi cobaan dari iblis. Demikian pembahasan mengenai mengapa Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Apabila ada pertanyaan dapat ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.